10 tahun ilmu saraf di Google menghasilkan peta otak manusia. Menandai 10 tahun penelitian Connectomics di Google, kami merilis publikasi di Science tentang rekonstruksi pada tingkat sinaptik dari sepotong kecil otak manusia. Kami membahas proses rekonstruksi dan kumpulan data, dan kami menyajikan beberapa struktur neuron baru yang ditemukan dalam data. Otak manusia hanya menggunakan daya yang tidak lebih dari bola lampu pijar yang redup, namun otak manusia dapat melakukan hal-hal yang masih belum mungkin dilakukan dengan sistem komputasi buatan terbesar. Untuk memahami caranya memerlukan tingkat pemahaman yang lebih mendalam daripada mengetahui bagian otak mana yang bertanggung jawab atas fungsi apa. Bidang Connectomics bertujuan untuk mencapai hal ini dengan memetakan secara tepat bagaimana setiap sel terhubung satu sama lain. Membangun peta terperinci tentang bagaimana otak dari berbagai jenis organisme terhubung telah mengubah pemahaman kita tentang cara kerja otak. Hal ini dapat membantu peneliti memahami gangguan neurologis dan juga menjawab pertanyaan mendasar, seperti bagaimana ingatan terbentuk. Tahun ini menandai ulang tahun ke-10 pembentukan tim riset Connectomics Google Research. Kami telah mewujudkan konektivitas melalui pengembangan algoritma pembelajaran mesin (ML) dan alat perangkat lunak yang memproses dan memvisualisasikan data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menandai hari jadi ini, hari ini kami menerbitkan di Science, sebuah fragmen peta voxel dari korteks cerebral manusia yang direkonstruksi pada resolusi skala nano, bekerja sama dengan Jeff Lehman dari Universitas Harvard dan lainnya. Dirilis sebelumnya sebagai pracetak, Connectome ini menggambarkan sepotong jaringan otak manusia seukuran setengah butir beras yang memerlukan 1,4 petabyte, 1,4 juta gigabyte untuk mengkodekannya, termasuk sekitar 16.000 neuron, 32.000 glia, 8.000 sel pembuluh darah untuk total gelombang 57.000 sel, dan 150 juta sinapsis. Proyek ini mengungkap struktur yang belum pernah dilihat sebelumnya di dalam otak manusia yang mungkin mengubah pemahaman kita tentang cara kerja otak kita. Sejak kami menerbitkan pracetaknya, kami telah memperluas rangkaian alat interaktif dan sumber terbuka yang memungkinkan peneliti menyelidiki sendiri kumpulan data tersebut. Kemampuan peneliti lain untuk mengoreksi dan menyempurnakan penghubung otak manusia ini adalah salah satu dari banyak cara kami melihat peluncuran makalah ini dan alat terkait tidak hanya sebagai puncak dari 10 tahun kerja, namun juga awal dari sesuatu yang baru. Menskalakan ilmu otak. Connectome pertama diterbitkan pada tahun 1986 sebelum alat AI ada, untuk 302 neuron dalam organisme model nematoda Caenorhabditis elegans. Butuh waktu 16 tahun untuk membuatnya dari gambar mikroskop penampang cacing. Para peneliti secara manual mewarnai sel dari satu penampang ke penampang lainnya untuk memvisualisasikan hubungan dalam sistem saraf sederhana ini. Saat tim Connectomics di Google diluncurkan 10 tahun yang lalu, kami sangat antusias dengan bagaimana inovasi AI dan bekerja dengan kumpulan data yang besar dapat memungkinkan kita berpindah dari 302 neuron ke puluhan ribu atau jutaan yang ditemukan pada organisme yang lebih kompleks. Pekerjaan kami memerlukan algoritma baru yang mampu menangani sejumlah besar data, sekarang berukuran petabyte, yang dihasilkan oleh penelitian ini. Kami mengembangkan jaringan pengisian banjir untuk menggantikan upaya manual mewarnai sel di seluruh gambar. Jaringan ini memungkinkan rekonstruksi neuron secara otomatis melalui lapisan jaringan. Berdasarkan hal ini, algoritma segeceler kami secara otomatis mengidentifikasi bagian sel dan jenis sel yang berbeda dalam jaringan ini. Kami juga mengembangkan TensorStore, pustaka perangkat lunak C++ dan Python sumber terbuka untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data multidimensi yang sangat besar. Alat ini telah memberikan manfaat lebih dari sekadar Connectomics dan kini banyak digunakan di Google dan komunitas ML yang lebih luas. Kami pertama kali mendemonstrasikan algoritma ini ketika kami merilis penghubung untuk HemiBrain, lalat buah Drosophila melanogaster pada tahun 2020. Mengungkap hubungan antara 25.000 neuron di bagian tengah otak lalat buah, rekonstruksi ini telah digunakan oleh peneliti lain untuk membuat temuan tentang pembelajaran, memori, dan perilaku pada lalat buah. Kelompok-kelompok tersebut telah menerbitkan ratusan makalah yang membahas tentang koneksi lalat buah. Melalui kolaborasi dengan para peneliti di Howard Hughes Medical Institute, Harvard University, dan Max Planck Institute, kami juga telah menerbitkan penghubung untuk bagian otak zebra fins dan larva ikan zebra.
Dalam karya yang diterbitkan hari ini, tim kami melaporkan pencapaian baru, rekonstruksi resolusi sinaptik dari sepotong jaringan otak manusia berukuran 1 mm kubik. Kolaborator kami menghasilkan kumpulan data menggunakan sampel jaringan otak dari lobus temporal anterior kiri yang diambil selama operasi otak pada penderita epilepsi. Tim Lihman menggunakan mikroskop elektron pemindaian multibim untuk mengumpulkan gambar resolusi tinggi dari lebih dari 5.000 irisan jaringan, masing-masing tebalnya sekitar 30 nanometer. Akuisisi gambar saja membutuhkan waktu 326 hari. Kemudian alat tim kami menyatukan dan menyelaraskan data gambar, merekonstruksi struktur 3 dimensi setiap sel, termasuk akson dan dendritnya, mengidentifikasi koneksi sinaptik, dan mengklasifikasikan jenis sel. Rekonstruksi ini mengungkapkan beberapa kejutan. Misalnya, kami menemukan kelas koneksi sinaptik yang langka namun sangat kuat di mana sepasang neuron dapat dihubungkan oleh lebih dari 50 sinapsis individu. Meskipun 96,5% kontak antara akson dan sel targetnya hanya memiliki satu sinapsis, 0,092% memiliki 4 atau lebih koneksi sinaptik. Konformasi dari hubungan-hubungan ini dikombinasikan dengan analisis statistik yang disempurnakan yang merupakan bagian dari publikasi sains menunjukkan bahwa hubungan-hubungan yang kuat ini bukanlah hasil dari suatu kebetulan, melainkan bahwa pasangan-pasangan ini memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat daripada biasanya. Studi lebih lanjut tentang hubungan ini dapat mengungkap peran fungsionalnya di otak. Mungkin, misalnya, hubungan yang kuat ini adalah cara otak mencapai respons saraf yang sangat cepat atau cara otak menyandikan ingatan yang sangat penting. Kami juga mengamati simetri cermin yang aneh di lapisan terdalam korteks, yang hingga saat ini merupakan lapisan yang paling sedikit dipelajari. Lapisan ini mengandung apa yang disebut neuron segitiga yang memiliki satu dendrit basal jauh lebih besar daripada yang lain. Di antara neuron-neuron ini, 77% masuk ke dalam salah satu dari dua kategori, neuron yang dendrit basalnya besar miring ke salah satu tepi sampel dan neuron yang dendrit basal besarnya miring ke tepi lainnya pada sudut simetris cermin. Analisis statistik kami menunjukkan bahwa mereka yang memiliki satu jenis kemiringan cenderung berada di sebelah orang lain dengan jenis kemiringan yang sama lebih dari yang diperkirakan secara kebetulan. Korelasi statistik pada neuron cermin ini menunjukkan mungkin ada beberapa fungsi mendasar yang berperan, namun kita belum mengetahui apa yang mungkin terjadi. Kami menyajikan satu pasangan yang sangat simetris di sini. Keanehan lainnya adalah munculnya akson wars, yaitu struktur indah namun misterius di mana akson membungkus dirinya menjadi simpul yang rumit. Ini jarang terjadi pada sampel dan terkadang terjadi pada permukaan sel lain. Demikian pula, kita tidak tahu apa fungsinya. Fakta bahwa sampel jaringan otak berasal dari seseorang dengan epilepsi menimbulkan pertanyaan apakah ciri-ciri yang tidak biasa ini ada hubungannya dengan penyakit tersebut atau dengan obat-obatan yang digunakan untuk mengobatinya, dan bukan hal yang umum terjadi pada otak manusia. Meskipun tidak ada indikasi patologi yang substansial dari pemeriksaan sampel dengan mikroskop cahaya, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Mengulangi analisis ini untuk sampel jaringan lain yang dihasilkan dari pengobatan kelainan lain dapat membantu menempatkan temuan sampel ini dalam konteksnya. Mengingat skala dan kompleksitas kumpulan data, kami memperkirakan masih banyak struktur dan karakteristik baru lainnya yang belum ditemukan. Temuan ini adalah puncak gunung es dari apa yang kita harapkan akan disampaikan oleh Connectomics tentang otak manusia. Alat kolaboratif utama untuk berinteraksi dengan data jaringan otak adalah Neuroglancer, sebuah platform berbasis browser, awalnya dibuat untuk rekonstruksi otak lalat buah, yang memungkinkan pengguna menjelajahi kumpulan data, termasuk anotasi tipe sel yang dihasilkan AI untuk setiap data jaringan otak, sel. Alat penting lainnya adalah CAF, yang dikembangkan oleh para peneliti di Princeton dan Allen Institute sebagai perpanjangan dari Neuroglancer dan memungkinkan pengguna mengoreksi dan memperbarui data yang dianotasi untuk meningkatkan kumpulan data sebagai bagian dari penelitian mereka sendiri. Peneliti dapat memilih neuron tertentu atau koneksinya dan secara manual menyempurnakan serta memberi anotasi pada rekonstruksinya. CAF telah tersedia untuk kumpulan data yang lebih kecil termasuk fly connectome. Namun dalam pekerjaan ini kami memperbarui algoritma agar mampu menangani kumpulan data sebesar ini. Pengoreksian yang dimungkinkan oleh antarmuka ini adalah langkah terakhir yang penting dalam menyelesaikan rekonstruksi koneksi.
Harapan kami adalah makalah sains baru ini akan mendorong peneliti lain untuk menggunakan data tersebut guna membuat penemuan tambahan tentang bagian otak manusia ini. Kami senang hal ini sudah terjadi. Pracetaknya telah diunduh lebih dari 30.000 kali dan telah dikutip di lebih dari 200 makalah. Hal ini termasuk penelitian terbaru di neuron yang menganalisis bagaimana silia kecil yang melekat pada sel-sel otak yang ditemukan.